Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Faradila Azahro dengan NIM 2050302011111097 Program Studi Administrasi Bisnis kelas H. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai diferensial dan integral. Yang pertama yaitu diferensial. Diferensial dapat diartikan sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut. Rumusnya yaitu f aksen x sama dengan y aksen sama dengan dfx per dx sama dengan dy per dx. 5 kaidah diferensial. Yang pertama, diferensial konstanta. Jika Y sama dengan K, maka dy per dx sama dengan 0. Diferensial fungsi pangkat. Jika Y sama dengan X pangkat N, maka dy per dx sama dengan N X pangkat N-1. Yang ketiga, diferensial perkalian. Jika Y sama dengan K kali V, di mana V adalah fungsi Hx, maka dy per dx yaitu K dikali dv per dx. Yang keempat, diferensial pembagian. Jika Y sama dengan K per V kuadrat, di mana V adalah fungsi Hx, maka dy per dx sama dengan min K dikali dv per dx per V kuadrat. Yang kelima, diferensial penjumlahan atau pengurangan. Jika U lebih kurang V, di mana U adalah fungsi Gx dan V adalah fungsi Hx, maka dy per dx yaitu du per dx lebih kurang dv per dx. Selanjutnya yaitu diferensial untuk elastisitas. Elastisitas terbagi menjadi 3 macam, yaitu elastisitas penawaran, elastisitas permintaan, dan elastisitas produksi. Rumusnya seperti ini untuk elastisitas penawaran dan elastisitas permintaan. Selanjutnya ada contoh elastisitas penawaran dan diketahui hasilnya nilai elastisitasnya yaitu min 2 yang artinya elastis. Nah, nilai elastisitas ini ada 3 ketentuan. Yang pertama, jika nilainya lebih dari 1 dikatakan elastis, jika sama dengan 1 dikatakan elastis uniter, dan jika kurang dari 1 dikatakan inelastis. Selanjutnya yaitu diferensial pada biaya marginal, penerimaan marginal, dan produk marginal. Ketiganya yaitu sama, akan tetapi berbeda jika biaya marginal merupakan turunan pertama dari fungsi biaya dan penerimaan marginal merupakan turunan pertama dari fungsi permintaan dan produk marginal merupakan turunan pertama dari fungsi produk total. Bedanya hanya seperti itu dan dapat dilihat rumusnya seperti yang ada pada PPT ini. Selanjutnya yaitu diferensial untuk keuntungan maksimum. Harus memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama yaitu Pi aksen atau turunan pertama Pi sama dengan 0 atau MR sama dengan MC. Dan turunan kedua Pi kurang dari 0 atau MR aksen kurang dari MC aksen. Contohnya seperti ini. Nah, apabila sudah diketahui Pi-nya, dimasukkan ke dalam syarat yang pertama yaitu turunan Pi yang pertama sama dengan kan 0. Dan selanjutnya dilakukan turunan kedua pada Pi dan harus kurang dari 0. Dan ditemukan Pi maksimalnya yaitu 29.520. Selanjutnya ada integral. Integral terbagi menjadi 2 yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Jika integral tentu merupakan proses yang berhubungan dengan pencarian luas suatu area di mana batas atau limit dari area tersebut sudah ada atau sudah ditentukan. Dan yang kedua yaitu integral tak tentu merupakan kebalikan dari diferensial yang berhubungan dengan pencarian fungsi asalnya. Berikut ini adalah bentuk umum dari integral tak tentu. Yang ini adalah tanda dari integral. Fx ini merupakan integrannya, dx adalah turunan, fx besar adalah integral partikular, dan k adalah konstanta, di mana nilainya tidak tentu. Selanjutnya yaitu kaidah integral tak tentu. Yang pertama ada formula pangkat, rumusnya seperti ini, yaitu integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus k. Selanjutnya formula logaritmis,
Rumusnya yaitu integral 1 per X dx sama dengan ln X plus K. Yang ketiga, formula eksponensial. Rumusnya ada 2. Dan yang keempat ada formula penjumlahan. Rumusnya seperti ini. Kemudian formula perkalian rumusnya yaitu integral n fx dx sama dengan n integral fx dx, di mana n tidak boleh sama dengan 0. Dan yang terakhir yaitu formula substitusi. Rumusnya dapat dilihat yaitu integral fu du dx sama dengan integral fu du sama dengan fu plus k dx, di mana u adalah fungsi gx dan integral du merupakan substitusi bagi integral dx. Selanjutnya adalah penerapan integral pada matematika bisnis. Yang pertama bisa digunakan untuk mencari surplus konsumen, di mana surplus konsumen merupakan keuntungan lebih yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Ada 2 rumus. Rumus yang pertama digunakan apabila fungsi permintaan yang diketahui yaitu P sama dengan FQ. Dan rumus yang kedua digunakan apabila fungsi permintaannya yang diketahui yaitu Q sama dengan FP. Yang kedua digunakan untuk mencari surplus produsen. Surplus produsen merupakan keuntungan lebih yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkannya. Ada 2 rumus dan sama jika rumus yang pertama digunakan apabila fungsi penawarannya yang diketahui yaitu P sama dengan FQ, dan rumus yang kedua dipakai jika fungsi penawaran yang diketahui yaitu Q sama dengan FP. Contoh soal, untuk mencari biaya total, biaya rata-rata, dan biaya variabel apabila diketahui marginal cost dan FC, untuk biaya totalnya kita harus melakukan integral dari fungsi marginal cost-nya, yaitu rumusnya TC sama dengan integral MC dx, dan hasilnya adalah 25Q plus 15Q kuadrat min 3Q pangkat 3. Sedangkan untuk mencari biaya rata-rata menggunakan rumus TC dibagi dengan Q. Hasilnya yaitu 25 plus 15Q min 3Q kuadrat, dan untuk mencari variabel cost atau biaya variabel rumusnya adalah TC min FC, di mana hasilnya diketahui yaitu VC sama dengan 25Q plus 15Q kuadrat min 3Q pangkat 3 min 55. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.